Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Salam para mitra Buana Asri yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Kristen di radio kesayangan kita bersama. Satu program yang pasti sangat memberkati para mitra sekalian yang rindu dan haus akan kebenaran, yang merindukan jamahan dan lawatan kasih Tuhan bagi kehidupan. Pasti program ini akan memberkati para mitra sekalian yang mengharapkan pertolongan Tuhan bagi persoalan dalam kehidupan, yang merindukan jawaban atas semua masalah dan beban hidup kita. Bersama saya Pendeta Timbo Srigati dari Badan Kerjasama Umat Kristen Sragen, kita akan bersama-sama mendengar kebenaran untuk kehidupan yang berkenan bagi Allah kita. Sebuah kebenaran penting akan dilesatkan kepada kita tentang bagaimana kita harus bangkit dan menjadi terang bagi siapapun juga, bagi dunia yang dalam gelap, bagi hati yang tertutup, bagi jiwa yang hitam gelap dan pekat. Para mitra sekalian, judul renungan firman Tuhan hari ini adalah menghidupi panggilan sebagai terang. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, mari Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah firman kehidupan yang akan terus menggerakkan kehidupan kami untuk hidup seturut dengan Engkau. Firman-Mu menjadi penunjuk arah dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh melangkah untuk menuju sasaran, yaitu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga perjalanan kami ketika kami mengiring Engkau, ketika kami ada di dunia ini Tuhan, firman Tuhan menjadi penerang dan kehidupan kami boleh berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu menjadi rema, sesuatu yang akan menggerakkan kehidupan kami untuk seturut dengan Engkau. Mari ya Tuhan, Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, kehidupan para mitra yang mendengar program ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, terang yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Para mitra Buana Asri yang diberkati Tuhan, khotbah di bukit adalah salah satu bagian Alkitab yang diajarkan Yesus tentang bagaimana menjadi garam dan terang. Dan perkara ini menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana saya dan saudara, bagaimana para mitra boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengiring dengan setia, dan bagaimana kehidupannya
akan menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Nah, salah satu aspek paling kuat dari apa yang saya baca dari perikop ini adalah bagaimana Yesus menegaskan tentang identitas kita. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk mengambil garam dan membagikannya. Tapi dia mengatakan, kalau kitalah garam itu, kalau kitalah terang itu. Dia berkata, kita adalah terang. Oleh karena itu, membagikan hati Tuhan adalah bagian dari siapa kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sudah ditebus, yang sudah dimurnikan, maka kita bisa memberitakan kuasa Juru Selamat kita dengan hidup sejalan dengan identitas baru yang ada dalam kehidupan kita sekalian. Para mitra, dunia adalah tempat yang gelap. Dunia adalah tempat di mana tanpa harapan. Dunia diisi dengan orang buta yang menuntun orang buta dan yang membutuhkan dan mencari kepenuhan dari yang membutuhkan. Satu-satunya harapan kita adalah Yesus yang adalah terang kehidupan. Satu-satunya penuntun sejati dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Para mitra, kita dipanggil untuk membiasakan diri dengan gaya hidup mengusir kegelapan di sekitar kita dengan mendeklarasikan hati Tuhan yang penuh kasih, yang penuh perhatian, yang menjadi penyedia dan yang telah menebus semua orang. Kita dipanggil untuk menanggapi panggilan Yesus dan berhenti menaruh keranjang di atas terang yang ditaruh di dalam hati kita. Para mitra sekalian, ada dua perkara yang perlu kita mengerti bagaimana saya dan saudara, bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai terang. Hal pertama, bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai terang adalah memiliki persekutuan yang erat dengan sumber terang, yaitu Kristus. Sekali lagi, hal pertama, bagaimana saya dan saudara, bagaimana para mitra menghidupi panggilan kita sebagai terang adalah bagaimana kita memiliki persekutuan yang erat, yang dekat dengan sumber terang itu, yaitu Kristus Yesus. Para mitra, Buana Asri yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita ketahui dan kemudian kita mengenal lebih dalam, bahkan sedalam-dalamnya adalah siapakah Kristus dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Jadi pesan paling penting sebagai terang dunia adalah bahwa barang siapa mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Milikilah kedekatan dengan Kristus yang adalah sumber terang setiap waktu. Menjadi terang dan menghidupi panggilan sebagai terang, tetapi jauh dari Kristus itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bapak, Ibu, Saudara, para mitra yang dikasihi Tuhan. Melupakan Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita
tidak mungkin kita akan bisa menjadi terang. Oleh karena itu, menghidupi panggilan kita sebagai terang adalah bahwa saya dan saudara, bahwa kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan sumber terang itu, yaitu Kristus. Para mitra, tanpa kita sadari atau tidak kita sadari, pengaruh dunia, kesibukan, pekerjaan, mobilitas, dan juga persoalan kita seringkali menjauhkan kita dari Kristus. Dan ini bisa saja terjadi dalam kehidupan siapapun. Seberapa banyak orang sekarang ini mengalami pergeseran fokus, yaitu fokus yang tidak lagi kepada Kristus, fokus yang menggeser keberadaan Kristus dalam hidup mereka, dan akhirnya banyak orang menjadi lemah oleh karena jauh dari sumber kuasa, oleh karena jauh dari sumber terang, menjadi orang yang gagal fokus, menjadi orang yang kehabisan kekuatan karena telah menjauhkan diri, karena telah meninggalkan sang sumber terang, yaitu Kristus dalam kehidupan mereka. Sekarang mungkin tidak mudah untuk menjadi terang bagi dunia ketika kita dikelilingi oleh godaan-godaan yang telah ditempatkan oleh si jahat di hadapan kita. Karena si jahat berusaha membingungkan dan menjerat kita. Begitu kita terperangkap dalam godaan-godaan itu, terkadang hampir mustahil untuk kemudian melepaskan diri dan terang kita menjadi redup, para mitra sekalian. Oleh karena itu, agar aman dan dapat mempertahankan terang kita, terang Kristus di dalam hidup kita, kita harus mengenali apa godaan-godaan ini, dan kemudian kita perlu menjadi tidak tergoyahkan dalam tekad kita untuk menghindarinya, dan kemudian memiliki kedekatan dengan Kristus, sang sumber terang itu. Para mitra, ini seperti virus ganas yang telah menginfeksi dan merusak kehidupan dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Jadi, memiliki persekutuan yang mendalam dengan Kristus, maka kita akan memantulkan cahayanya, cahaya kemuliaan, terang kehidupan bagi banyak orang. Ketika kita dekat dengan Kristus setiap hari, maka sewaktu kejahatan meningkat di dunia, maka terdapat kekuatan rohani yang mengimbanginya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, para mitra sekalian. Sewaktu dunia melepaskan landasan rohaninya, Tuhan mempersiapkan jalan bagi mereka yang mencari Dia, yang dekat dengan Dia, yang memiliki persekutuan dekat dengan, dan menawarkan mereka kepastian yang lebih besar lagi dalam kehidupan. Ketika kita dekat dengan Tuhan sebagai sumber terang, maka ada pengukuhan yang lebih kuat dan ada keyakinan yang lebih besar dalam arah rohani yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara. Mereka orang-orang yang memiliki persekutuan dengan sumber terang itu akan menjadi terang yang lebih bercahaya dalam terang yang semakin meredup hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidaklah mungkin kita akan bangkit dan menjadi terang tanpa kita
memiliki persekutuan yang erat dengan sumber terang, yaitu Kristus. Jadi hal pertama, bagaimana kita menghidupi kehidupan sebagai terang adalah bagaimana kita memiliki persekutuan dengan sang sumber terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Para mitra, hal kedua, bagaimana saya dan saudara, bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai terang adalah kita harus menyatakan terang itu dengan sungguh-sungguh. Bukan saja kita memiliki kedekatan dengan sang sumber terang, tetapi kemudian adalah kita harus menyampaikan terang itu, menyatakan terang itu, membuktikan terang itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Firman Tuhan menyatakan dengan tegas, lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Haleluya. Jadi terang itu tidak boleh diletakkan di bawah gantang sehingga cahayanya tidak tampak. Tetapi firman Tuhan menjelaskan harus diletakkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan lebih lanjut firman Tuhan menyatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Frasa ini menyatakan kepada kita bahwa kita harus menyatakan terang itu seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya kepada orang lain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Para mitra, Tuhan menginginkan terang itu bercahaya dengan sungguh-sungguh di depan semua orang, bukan sebagian orang. Lalu kemudian supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Terang itu akan kelihatan nyata di hadapan orang, di depan orang. Dan firman Tuhan mengatakan, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menjadi terang, membuktikan terang dan menyatakan terang itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, maka hal itu akan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi para mitra sekalian, kita harus sungguh-sungguh menyatakan terang itu bagi dunia, bagi semua orang. Saudara-saudara, sebuah pertanyaan juga perlu kita jawab. Adakah kita mengerti isi hati Tuhan, saudara-saudara? Berdasarkan ayat yang kita baca, tentu isi hati Tuhan adalah agar kita dapat menyatakan terang itu dengan sungguh, tidak menyimpannya, tidak menjadi redup, tidak menempatkannya di tempat yang tersembunyi, tetapi ditempatkannya lah terang itu di tempat yang tinggi agar semua orang dapat terlihat dan terang itu bisa menerangi ke segala arah. Para mitra yang dikasihi Tuhan, sebagai respon dalam mengetahui isi hati Tuhan, kita dipanggil untuk membagikan keajaiban oleh karena sifat yang tak terlihat bagi dunia yang membutuhkannya. Tuhan sudah memilih untuk memakai kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi terang. Dia memenuhi kita dengan roh-Nya dan memakai kita untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, dan memulihkan hubungan dengan
Sang Pencipta kita. Sehingga kita dipakai untuk membagikan isi hati Tuhan. Dan biarlah perkara ini menjadi perkara yang sungguh-sungguh kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para mitra, kita memahami bahwa terang melambangkan bimbingan, melambangkan arahan, harapan, keselamatan, dan pengertian. Terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kegelapan sehingga menyelamatkan diri dari perasaan tidak aman, dari kecemasan, dari kebingungan dan kehilangan arah. Kita semua berharap agar kita dapat membawa terang yang kuat dan tidak pernah pudar dalam setiap situasi yang sulit dan menantang seperti hari-hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, para mitra yang dikasihi Tuhan. Untuk menjadi terang seperti itu, kita perlu menjadi orang yang dibersihkan dan murni, sehingga kita layak membawa terang atau memancarkan terang itu bagi banyak orang. Dan dengan kata lain, kita perlu mengembangkan kekuatan rohani dalam diri kita sendiri. Kekuatan rohani ini melalui iman kita dengan taat dan setia kepada firman Tuhan, firman kebenaran, firman yang hidup, serta kita menjalani kesaksian kehidupan yang sudah diubahkan dan yang berdampak bagi orang lain, bagi dunia. Kita perlu menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang akan membawa cukup minyak dan buli-buli untuk pelita mereka, untuk mempersiapkan diri menemui mempelai pria. Kita tidak bisa menjadi cermin yang ternoda, yang tidak dapat memantulkan cahaya dalam kehidupan kita. Para mitra yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, dunia adalah tempat yang gelap, tanpa harapan. Dunia diisi dengan orang-orang yang buta dan yang menuntun orang buta, dan mereka sedang mencari terang. Oleh karena itu, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah melihat dan merasakan terang, bagaimana menghidupi panggilan kita sebagai terang adalah kita harus benar-benar menyatakan terang itu dengan sungguh-sungguh. Para mitra sekalian, di akhir dari renungan ini, saya rindu untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Fransiskus Assisi dalam sebuah doa yang menyatakan demikian. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku
untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasih. Dan biarlah Tuhan membantu aku untuk membawa damai, membawa terang bagi dunia. Para mitra yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang tentu akan terus mengingatkan kita dan menggerakkan kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai terang. Yang pertama, kita harus memiliki persekutuan yang sungguh-sungguh yang erat dengan sumber terang, yaitu Kristus. Tanpa kedekatan kita tidak bisa menjadi terang. Yang kedua, bagaimana menghidupi panggilan kita sebagai terang adalah kita harus menyatakan terang itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Biarlah ini memberkati Bapak Ibu Saudara, para mitra sekalian. Mari kita akan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus oleh karena pagi ini melalui program ini Engkau mengingatkan kami, mengingatkan akan panggilan kami untuk menjadi terang. Oleh karena itu biarlah kekuatan yang daripada Tuhan membangkitkan kami, bangkit untuk menjadi terang. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang dekat dengan sumber terang setiap waktu. Jauhkanlah kami dari kesombongan diri. Tapi biarlah kami boleh mengalami kehidupan yang dicamah dengan kehidupan yang rendah hati, dan terus menyadari tentang kedekatan dengan sumber terang, yaitu Engkau. Tuhan, biarlah kehidupan kami juga sungguh-sungguh akan menyatakan terang itu, tidak menyimpannya di tempat yang rendah tetapi tempat yang tinggi, sehingga orang mendapatkan terang, dan terang itu bisa menerangi ke segala arah. Beri kekuatan-Mu, hikmat-Mu bagi kami untuk kami boleh menyatakan terang itu dengan sungguh-sungguh. Ajar kami melakukannya dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan pelayanan, kehidupan sosial kami Tuhan. Biarlah terang Kristus sungguh-sungguh nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hari-hari yang akan kami lalui, kami boleh membawa terang yang ajaib, terang Kristus bagi banyak orang. Dan setiap orang yang menerima terang itu boleh mengalami kehidupan yang diubahkan. Mereka menjadi percaya kepada Kristus, mereka melayani Kristus, dan mereka boleh mendapatkan kepastian hidup, pertolongan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pendengar yang mendengar program ini, yang mungkin ada dalam pergumulan, ada dalam kehidupan yang gelap, tanpa arah, tanpa harapan, biarlah kebenaran tentang Kristus yang adalah terang dan yang memerdekakan boleh Tuhan nyatakan kepada mereka. Ada kesembuhan bagi mereka yang sakit saat ini Tuhan. Ada kepastian bagi mereka yang sedang ragu-ragu. Ada pertolongan dari Allah bagi mereka yang sekarang sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan. Ada berkat yang melimpah bagi mereka yang saat ini ada dalam kekurangan Tuhan Yesus. Ada pemulihan saat kehidupan mereka ada dalam kehidupan yang sangat sulit dan ruwet dalam hidup mereka. Inilah pengharapan kami di dalam terang, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia di dalam Engkau
terang yang ajaib akan menjadi nyata dalam kehidupan setiap para mitra yang mendengar program ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terang yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.